Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NIM 22 2020 006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pernikahan. Yang pertama, hukum nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama yaitu wajib. Menurut Qurtubi, seorang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya menjadi rusak, sedangkan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak akan ada perselisihan pendapat tentang wajibnya kawin. Yang kedua yaitu sunnah. Bagi seseorang yang sudah mampu kawin tetapi masih dapat menahan dari perbuatan zina, hukumnya sunnah. Yang ketiga yaitu makruh. Bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan belanja istri tetapi tidak merugikan istri, maka hukumnya makruh. Yang keempat yaitu haram. Perkawinan haram bagi seorang laki-laki yang tidak mampu menunaikan kewajibannya bagi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Yang kelima yaitu mubah. Hukum kawin mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin. 2. Wanita yang haram dinikahi. Yang pertama yaitu haram selamanya. Wanita yang haram dinikahi selamanya karena alasan yang pertama, adanya hubungan nasab. Yang kedua karena hubungan susuan, yang ketiga karena hubungan perkawinan, dan yang keempat karena sumpah li'an. Yang kedua haram sementara. Wanita yang haram dinikahi sementara antara lain 2 orang perempuan bersaudara yang dinikahi secara bersamaan. Yang kedua, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Yang ketiga, wanita yang sedang dalam masa iddah. Yang keempat, wanita yang ditalak 3. Yang kelima, wanita yang sedang melakukan ihram. Yang keenam, wanita musyrikah. Dan yang ketujuh, wanita haram dinikahi oleh laki-laki yang telah memiliki istri 4 orang. Selanjutnya, pelaksanaan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan harus memiliki calon suami atau istri. Yang kedua, meminang atau melamar. Tata cara meminang, tidak boleh berduaan saja dan harus ada saksi. Wanita yang boleh dipinang, yang pertama, dia bukan merupakan istri orang. Yang kedua, tidak dalam pinangan laki-laki lain. Dan yang ketiga, tidak dalam masa iddah. Rukun dalam nikah yang pertama yaitu sikhat. Sikhat ialah ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari wali perempuan atau wakilnya, sedangkan qabul adalah penerimaan dari calon suami atau wakilnya. Syarat ijab qabul. Yang pertama, antara ijab dan qabul tidak boleh diselangi dengan percakapan yang lain. Yang kedua, ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis. Yang ketiga, ijab dan qabul dengan kalimat menunjuk lafaz nikah atau kawin, misalnya aku menikahkan atau aku mengawinkan. Yang keempat, ijab dan qabul dapat didengarkan oleh kedua pihak dan 2 orang saksi. Yang kelima, lafaz ijab dan qabul itu harus menyebutkan nama dan nama calon kedua mempelai. Dan yang keenam, lafaz nikah itu tidak boleh dengan batas waktu tertentu atau disebut mu'ah. Yang kedua, wali mempelai perempuan. Dalam pernikahan tidak sah jika tidak ada wali. Syarat-syarat wali tersebut antara lain, yang pertama yaitu wali adalah seorang laki-laki. Yang kedua, dia beragama Islam. Yang ketiga, dia sudah baligh. Yang keempat, adil. Yang kelima, wali harus mempunyai akal. Yang keenam, merdeka. Dan yang ketujuh, tidak sedang ihram. Yang ketiga yaitu 2 orang saksi. Syarat-syaratnya adalah dia beragama Islam, sudah baligh, berakal, berjenis kelamin laki-laki,
merdeka, adil, tidak sedang ihram, dan dapat melihat dan mendengar. Yang ketiga, adanya calon suami. Syarat-syaratnya adalah Islam, balik, berakal, bukan muhrim, tidak sedang mempunyai 4 istri, nyata lelakinya tidak sedang ihram. Yang kelima, adanya calon istri. Syarat-syaratnya yaitu dia beragama Islam, berakal, bukan muhrim, bukan istri orang lain, nyata kewanitanya, dan tidak sedang ihram. Selanjutnya yaitu membahas tentang mahar dan mas kawin. Mahar adalah suatu kewajiban dibayar oleh calon suami kepada calon istri disebabkan untuk menghalalkan persetubuhan bagi keduanya. Syarat-syarat benda untuk mahar: yang pertama, suci dan tidak najis, milik suami, ada manfaatnya, sanggup menyerahkannya, diketahui benda, sifat, dan jumlahnya. Dan selanjutnya yaitu walimah. Walimah artinya berkumpul karena pada waktu itu suami istri berkumpul. 1. Pelaksanaan walimah. Walimah dapat diadakan ketika akad nikah. Yang kedua, menghadiri undangan walimah. Syarat-syaratnya yaitu 1. Penggunaan Islam, merdeka, balik, dan berakal. Yang kedua, undangan untuk umum. Yang ketiga, belum didahului undangan lain. Yang keempat, tidak ada kemungkaran menghadirinya. Dan yang kelima, yang diundang tidak boleh uzur. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai materi tentang pernikahan kali ini. Jika ada salah kata atau ketidaklancaran dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.